Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Kali ini kita akan bahas lagi tentang BTC dan SLP pastinya ya. Oke, untuk BTC sekarang gimana sih? Gini ya, sekarang dia lagi ada di support ini kurang lebih ya. Dan di sini kalau kita cek pakai Fibonacci, di sini gua pakai yang terbawah sampai ke yang teratas di sini ya. Ini kita bisa lihat dia hampir deket-deket 618 untuk mantul ya. Jadi gini, area yang kemarin gue tandain beda tipis sama 618. Jadi masih bisa dijadikan area lah ya untuk beli atau enggak gitu ya. Nah, area yang harus dilihat di mana, jadi kita harus nandain area ini nih guys. Jadi segede ini area yang harus ditandain ya, dari garis gua sampai ke 618 gitu ya. Jadi kalau misalkan 0,618-nya jebol nggak mantul gitu ya, itu bahaya gitu. Jadi kita mau dia mantul seperti ini ya gitu. Ntar terjadi apa apalah gitu ya. Jadi intinya kalau mantul gitu kan kita bisa lepas barang sebagian gitu ya untuk meringankan aset kita gitu lah ya. Jadi kita punya cash lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan dia main jebol aja itu maka itu agak bahaya gitu ya. Oke. Tapi sejauh ini secara short term ini masih uptrend ya, dimana di sini masih kebentuk higher low gitu ya. Tapi sejauh dia mantul maka akan kebentuk higher low, tapi kalau tembus ke bawah maka udah nggak kebentuk higher low dan ada kemungkinan untuk ngedam gitu ya. Oke, lalu gimana dengan SLP? SLP kemarin di sini ada garis trend line yang kemarin gue ceritain, ternyata kemarin langsung dijebol ya karena BTC ambrol juga gitu ya. Nah, berarti ini sekarang gimana gitu ya? Nah, di sini kalau kalian perhatiin di sini masih ada support kecilnya di sini ya. Terus ini area-area weak aja gitu ya. Berarti 156 sampai 170-an. Ini masih merupakan area yang support gitu ya. Jadi kita mau lihat nih di area sini. Di area ini apakah berhasil nahan atau enggak ya. Kalau nggak nahan maka kemungkinan akan bisa ke 0,0136. Dan kalau nggak nahan lagi maka bisa turun sampai 0,0091 gitu ya. Tapi kita berharap nggak sampai sono gitu. Dan semenjak ini udah jebol, pasti akan cari support kuat yang lain dulu untuk sebelumnya bisa mantul gitu ya. Jadi masih banyak kemungkinan seperti contoh bisa seperti ini gitu ya. Ataupun bisa nanti seperti ini gitu. Oke. Jadi buat yang masih nyangkut SLP mohon bersabar dulu gitu ya, karena perjalanan untuk istilahnya kalian trading di SLP kemudian nyangkut itu nggak mudah gitu ya, karena kita tahu SLP itu koin-koin play to earn, dan koin-koin play to earn itu lebih cenderung downtrend ya, tanpa sebab tanpa alasan gitu ya. Ya seperti koin-koin play to earn lainnya lah gitu ya. Nah, kalau kita coba ukur lagi pakai Fibonacci kira-kira gimana ya datanya ya. Oke, ini pun 0,786 udah jebol ya. Jadi gua saranin kalau misalkan kalian udah trading kemudian udah minus sekian persen gitu, maksudnya minusnya masih kalian bisa tolerir maka lepas aja. Tapi kalau kalian mainnya kayak gua di mana kalian bisa punya dana agak lumayan banyak, averaging down terus gitu ya, maka kalian bisa kayak gua bisa cicil beli terus di bawah di sekitar dua area ini. Gua udah nggak mau beli di sini karena kemarin gua kan ada masuk ya area 17 gitu ya. Jadi gua udah nggak mau beli di sini, maka gua akan nunggu di 136 dan 0,009 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi gua akan nunggu di dua area ini. Kalau area ini gua nggak akan beli karena kemarin back gua ada yang harga segini, dan posisi RSLP sekarang gua udah minus gitu ya. Dimana kemarin gua cerita posisi gua sekitaran di sinilah gitu ya, di sini atau di sini gitu. Dan sekarang posisinya udah minus, tapi gue masih nggak masalah karena gue masih menunggu momentum untuk SLP burn-nya gitu ya. Mungkin emang butuh sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak masalah gitu ya. Tapi nanti ketika dia turun gue bisa averaging terus dan otomatis spek gue makin banyak, dan ketika dia ngepam nanti otomatis juga cuannya bisa lebih banyak gitu ya. Cuma ini strategi gue, kalian boleh ikutin boleh enggak gitu ya. Nah, buat yang HK-HK di atas ini gimana gitu ya. Jadikan aja pelajaran gitu ya, soalnya di kondisi market kayak gini kalau kalian HK di pucuk itu jujur agak susah balik ya, karena kita bisa lihat BTC pun secara long term ini masih downtrend ya. Ini kita bisa lihat secara chart, kita lihat jauh aja di mana di sini dia turun kemudian naik gitu ya. Kalau turun naik gitu ya, biasanya masih ada kesempatan untuk bisa turun lagi gitu ya. Jadi ya semoga itu uangnya bukan uang panas ya, uang dapur atau uang pinjol bahkan gitu ya.
atau duit-duit yang aneh-aneh gitu. Nah, makanya gue selalu bilang di kondisi market gini jangan dilamsam, harus selalu punya dana fresh untuk bisa averaging down, intinya seperti itulah. Dan daripada kalian nongkrongin koin SLP ini gitu yang udah kejebak, mungkin mulai tinggalin dulu, nggak usah di averaging down lagi, coba beralih ke koin-koin yang di top 10 besar, dimana kalau misalkan mereka koreksi 20, 10, 20% tuh kalian boleh beli. Contohnya seperti Solana, BNB, AVAX gitu ya, Phantom juga boleh. Itu koin-koin yang network yang dimana orang banyak pakai gitu. Dan emang orang beli gitu, dan orang memperjualbelikannya cukup liquid, cukup banyak gitu. Jadi itu koin-koin yang istilahnya cepet turun, cepet naik juga gitu ya. Dibandingkan dengan SLP. Karena kalau kita lihat SLP pun sekarang yang main sepi, tapi yang punya koin banyak, yang jualan banyak yang nggak mau juga gitu ya. Jadi ini seperti SLP maksimalis gue lihat-lihat ya. Karena nggak mau dijual gitu. Oke, jadi kalau kita lihat di marketplace nih, aksi sekarang full price-nya itu sekitar hanya $22 gitu ya. Ini bahkan full aquatic, kalau kita bisa lihat full aquatic $22 ya. Ini kartu untuk origin juga full aquatic $22 gitu. Nah, buat kalian yang pengen penasaran nyobain main gitu ya, nih boleh dibeli sekarang, budget 1 juta kalian udah bisa dapat nih satu set nih, budgetnya paling 22 6 47 tambah 2 ini paling 70-an dolar lah, paling budgetnya sejutaan gitu ya. Kalau kalian mau main nih kalian bisa beli 3 ini gitu ya. Tapi itu untuk origin kalian belum bisa earn sama sekali. Jadi hanya bisa main di klasik kalau misalkan kalian beli ini ya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran untuk coba-coba juga, boleh juga. Tapi gue saranin untuk pelajarin kartunya, karena kalau misalkan kita buka ini gitu ya. Dan di sini ada beberapa kartu ya. Dan ini dia pure beast. Di sini ada energinya. Di sini ada penjelasannya semua. Jadi ini cukup oke sih seperti itu ya. Dimana sekarang marketplace-nya udah bisa ganti antara origin atau klasik gitu. Jadi kita bisa pilih mau beli aksi yang origin atau klasik seperti itu. Oke. Jadi gue berharap semoga BTC bisa agak mantul sedikit ya. Jadi yang nyangkut-nyangkut di 400 SLP-nya mungkin bisa keluar. Tapi sekarang untuk SLP balik lagi ke sini sih cukup susah sih ya. Karena dari sisi developer pun sedang kesulitan duit gitu ya. Tapi mereka janjiin mau balikin dana ke katananya, tapi gua agak nggak yakin itu apa namanya? Gua agak nggak yakin itu hacker orang luar. Menurut gue itu agak ada permainan orang dalam ya, karena kasusnya diusutnya menurut gua agak kurang serius sih gitu ya. Kalau itu beneran pasti mereka akan super serius gitu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang malah semuanya dialihkan ke origin gitu, dan have fun aja di origin gitu, semua orang ceritanya seperti itu gitu loh. Ya, untuk SLP yang mau trading sekarang jangan dulu. Kalau kalian misalkan mau beli, emang pengen beli, penasaran gitu ya, mau akumulasi untuk SLP burn ntar ke depannya newsnya semoga pam lagi gitu segala macam. Balik lagi itu kalian harus sadar akan resiko bermain koin ini gitu ya. Kalau mau beli gue saranin di dua area ini, udah jangan nunggu di sini gitu ya, karena ini cukup berbahaya kalau misalkan ngedam semua gitu ya. Karena kita tahu potensi BTC ngedam cukup gede lah, apalagi dengan akhir-akhir news dan keadaan ekonomi akhir-akhir ini gitu sih. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video channel Aset Crypto World. Oke, see you kalian di video-video lainnya. Bye.